kurang satu apapun, dan tetap sukacita. Sekalipun hari ini kita masih bertemu di ibadah online, tidak bisa bertemu langsung, tapi itu jangan mengurangi sukacita kita dan semangat kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Karena kasih Tuhan Yesus sangat berlimpah dalam hidup kita. Sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, umur yang panjang, masih dijauhkan dari virus corona yang sedang mewabah di negara kita. Yuk, sekarang sebelum kita memulai ibadah kita, Ibu mau mengajak anak-anak sekolah minggu untuk berdoa. Semuanya di rumah ambil posisi duduk yang manis, dilipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa agar kita memulai ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik atas berkat dan kasih karunia-Mu dalam hidup kami, sehingga kami masih bisa bangun tadi pagi dengan sukacita, dengan kesehatan, berkumpul bersama keluarga kami. Saat ini kami ingin melangsungkan ibadah online kami, Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami, karena Engkau yang berkata 2-3 orang berkumpul, maka Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan, kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami untuk menyertai kami menjalani ibadah kami ini. Berkati Inang Nebaho yang hari ini akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan oleh Inang Nebaho nanti, Tuhan, bisa diperdengarkan oleh anak-anak dan dijadikan pedoman hidup untuk kehidupan mereka sehari-hari, sehingga apapun yang mereka lakukan di kehidupan mereka, semuanya itu berkenan untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama Tuhan Yesus yang baik. Berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan ibadah ini berjalan dengan lancar, tidak kurang satu apapun. Tuhan, kami pun berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin hari ini tidak dapat mengikuti ibadah online, entah karena apapun itu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau yang memberkati mereka. Mereka yang sedang sakit mungkin Engkau sembuhkan, mereka yang mungkin sedang dalam pergumulan Engkau berikan jalan keluar Tuhan. Karena kami percaya Engkaulah Tuhan tabib dari segala tabib, Engkaulah Tuhan yang sanggup menolong kami dalam setiap permasalahan hidup kami. Terima doa kami ini ya Tuhan Yesus, yang kami panjatkan dengan kepercayaan bahwa Engkau sudah mendengarnya, dan Engkau bukan Tuhan yang hanya mendengar, tapi Engkau juga Tuhan yang sanggup menjawabnya. Haleluya, amin. Ya, anak sekolah minggu, Ibu mau mengajak kita bernyanyi. Semuanya bangkit berdiri, jangan ada yang ngantuk-ngantuk. Pasti semua udah mandi kan? Nah, berdiri, senyum, kasih hati sama Tuhan Yesus. Kita mau menaikkan pujian sama Tuhan Yesus. Judul yang pertama itu, Ku Masuki Gerbangnya. Ku
Ibu mau mengajak semua anak-anak sekolah minggu untuk duduk tenang, ambil sikap berdoa, tarik nafasnya, keluarkan, tarik, keluarkan. Semuanya tenang, kita mau menyanyikan lagu penyembahan yaitu Yesus Sahabatku. dalam doa. Oke, baik anak-anak yang ada di rumah, siapkan hatinya, dilipat tangannya dan ditutup matanya ya. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang manis, Bapa yang terindah dalam kehidupan kami, terpuji termulia nama-Mu Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau yang maha tahu dalam setiap pergumulan di dalam hati kami masing-masing Tuhan. Apapun itu Bapa tidak akan menghambat
untuk ibadah kami setiap hari Minggu Bapa, untuk melakukan yang terbaik Bapa di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan bagi kami, seluruh guru-guru sekolah minggu, juga Inang Sintua Bapa yang ikut campur dalam ibadah online kami ini. Biarlah Tuhan yang campur tangan mulai dari awal ibadah, pertengahan hingga selesainya ibadah kami ini Bapa. Tuhan yang Maha Tahu dan Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Terlebih dahulu kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mendoakan anak-anak kami semua yang ada di dalam rumah, walaupun Bapa mereka ibadah secara online, walaupun juga mereka belajar bukan di sekolah dan tetap di rumah, tetapi ya Tuhan, Engkaulah yang begitu baik mengajarkan, mendidik anak-anak, memberikan mereka semangat dan senantiasa sukacita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, berkati juga untuk keluarga mereka masing-masing yang ada di rumah juga, berkati di dalam pekerjaan orang tua mereka Bapa, berkati di dalam kesehatan mereka Bapa, dan limpahkan mereka kasih setia Tuhan sepanjang hari dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus untuk segala kebaikan Tuhan. Apapun yang saat ini melukai hati kami Bapa, yang membuat kami sedih, kami mau lepaskan itu Bapa, kami mau buang jauh-jauh. Biarlah damai sejahtera dan sukacita yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kami dan anak-anak sekolah minggu Bapa yang ada di dalam rumah, mereka membuka hati mereka Bapa untuk mau dengar-dengaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan nanti yang akan dibawakan Inang Sintua kami Naibaho, berkatilah dia Bapa yang akan menyebarkan atau mengabarkan firman Tuhan di dalam setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apapun firman itu menjadi terang bagi kehidupan kami, juga bagi kehidupan anak-anak sekolah minggu kami yang ada di dalam rumah. Tuhan, apapun perkataan yang keluar dari mulutnya, biarlah semuanya itu sesuai dengan firman Tuhan. Tidak lepas juga Tuhan, kami berdoa untuk negara kami ini Bapa, apapun yang sedang terjadi, walaupun virus corona atau COVID-19 belum hilang dari negara kami ini, senantiasa Bapa setiap hari dan sepanjang kehidupan kami berdoa agar kami dijauhkan Bapa dari virus apapun itu. Karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, yang menjadi penyembuh kami, menjadi kesehatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami berdoa untuk negara kami Bapa, agar negara kami ini Tuhan jauhkan Bapa dari segala macam virus apapun Tuhan. Tuhan jauhkan dari segala kekerasan apapun Bapa, supaya apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami Bapa tetap di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan melindungi kami sepanjang hari di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kami setiap pelayanan yang ada di dalam gereja kami, yaitu GKP Isidorame Bapa, mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah Bapa, yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, tetapi Engkau tahu siapapun mereka dan apapun yang mereka lakukan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Bapa. Walaupun kami melakukan ibadah online Bapa dan tidak berkumpul di dalam rumah Tuhan, tetapi kami percaya begitu ada 1-2 orang memuji dan memuliakan Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Yesus Kristus, terpuji termulialah nama-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang mengikuti acara ibadah kita hari ini. Apa kabar semuanya? Baik, puji Tuhan luar biasa. Siap mendengarkan firman Tuhan? Amin. Inang percaya semuanya sudah siap ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Diambil Alkitabnya, ya, duduk yang rapi, ya, fokus untuk mendengar firman Tuhan. Ayat firman Tuhan pada kita pada minggu hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 9, dimulai dari ayat 1 sampai 19.
Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat 19 ya anak-anak. Jadi boleh kita baca di rumah ya karena ayatnya panjang, PR ya. Nah, minggu lalu Bu Melda sudah mengajarkan tentang Stefanus yang mati martir ya, demi untuk terus menyaksikan, terus untuk memberitakan firman Allah. Dia nggak surut, tapi dia terus mempertahankan imannya bahwa dia tidak mau tidak memberitakan firman Tuhan. Harus, akhirnya dia mati dirajam ya. Jadi ini kisah para rasul. Selanjutnya dari pasal 9 ini berbicara tentang Saulus yang bertobat. Ya, apa anak? Saulus yang bertobat. Ya. Bertobat itu apa ya? Bertobat artinya meninggalkan jalan yang salah ke jalan yang benar, atau yang meninggalkan kejahatan atau dosa menjadi orang yang benar. Ya, nah itulah makanya dikatakan Saulus bertobat. Kenapa Saulus bertobat? Apa rupanya yang dilakukan Saulus? Makanya dia bertobat. Nah, kita akan memasuki cerita Alkitab kita ya. Kenapa Saulus bertobat? Nah, kita tahu ya, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, murid-murid sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Muncullah gereja, muncullah rasul-rasul yang memberitakan firman Tuhan, yang memberitakan siapa Yesus itu. Nah, salah satu sudah kita dengar minggu lalu, Stefanus ya. Nah, hari ini orang yang tidak rela atau tidak terima bahwa Yesus itu ada juru selamat, yaitu si Saulus. Dia nggak terima. Kan sudah ada Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Gak mungkin Yesus anak tukang kayu itu juru selamat. Siapa yang memberitakan itu harus dibunuh, harus dipenjara. Nah, itulah yang dilakukan oleh si Saulus. Dia membunuh, dia menganiaya setiap orang Kristen yang berdoa, yang memberitakan Injil, yang beribadah, ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Nah, itulah yang dilakukan Saulus. Sehingga karena dia begitu bencinya sama orang-orang yang mengikut Yesus, dia meminta surat. Dia pergi ke Yerusalem, dia meminta surat kepada imam besar ya. Dia mengatakan, "Berikanlah aku surat kuasa." Surat kuasa itu apa ya? Itu surat yang mengatakan bahwa isinya bahwa semua orang Kristen, ya, semua orang yang percaya kepada Yesus harus dibunuh. Nah, dia meminta surat kuasa itu kepada imam untuk ditunjukkan kepada majelis di Damsyik. Dia berencana akan ke Damsyik. Kemana anak-anak? Ke Damsyik, ya, kota Damsyik. Nah, lalu keluarlah surat kuasa. Keluarkanlah itu. Dia pergi dengan para pengawal yang sudah dipilihnya. Mereka akan pergi kemana tadi? Ibu bilang ke Damsyik. Mereka berangkat ke Damsyik, dikawal dengan pengawal. Mereka berjalan. Ketika kira-kira sudah mau sampai ke Damsyik, ada sesuatu yang terjadi. Apa ya kira-kira sesuatu yang terjadi itu? Ternyata ketika mereka asik berjalan, mereka sudah berkobar-kobar. Begitu bencinya mereka kepada orang Kristen, begitu bencinya mereka kepada orang-orang yang menyembah, mengikut Yesus, percaya kepada Yesus. Tetapi apa yang terjadi di tengah jalan? Ada cahaya dari langit. Cahaya yang begitu bersinar sekali, menyinari mereka, pas kepada mereka, kepada pengawal, kepada si Saulus. Nah, karena begitu menyilaukan sinar ini, mereka tidak tahan. Mereka akhirnya terjatuh semua ke tanah. Lalu terdengarlah suara yang mengatakan, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Begitu suara Tuhan berbicara kepada Saulus. Lalu Saulus ketakutan. "Siapakah engkau, Tuhan?" Sambil dia tersungkur, tidak bisa melihat. Dia tertunduk ke tanah, wajahnya terlungkup ke tanah. "Siapakah engkau, Tuhan?" Lalu Tuhan berkata, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu," kata Yesus. Maksudnya adalah ketika Saulus menangkap, mempenjarakan, membunuh
sama dengan menganiaya Yesus. Walaupun yang dianiaya itu adalah orang-orang yang percaya, itu secara tidak langsung sudah menganiaya Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, "Kenapa engkau menganiaya aku?" Akhirnya apa yang terjadi? Saulus terbangun, tapi dia tidak bisa melihat lagi. Dia menjadi buta. Ya, dia merasa tidak kuat lagi. Akhirnya pengawal memapa dia, membuat dia berdiri. Lalu Tuhan mengatakan, "Pergilah ke kota Damsik. Di sana engkau akan bertemu dengan Ananias yang akan menyembuhkan matamu." Lalu berangkatlah mereka ke kota Damsik. Ya. Lalu di sana mereka menginap di tempat yang namanya Bapak Judas. Bukan Judas yang mengkhianati Yesus ya anak-anak. Ini adalah Judas dari kota Damsik juga, ya. Tapi dia bukan yang murid Tuhan Yesus, dia bukan murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Namanya aja yang sama, orangnya beda. Nah, lalu dia menginap di rumah si Judas. Anak-anak. Nah, selanjutnya ternyata ketika Yesus mengatakan kepada si Saulus bahwa Ananias yang akan menyembuhkan matanya, Yesus menampakkan diri kepada Ananias. Nah, ini ada lagi Ananias. Padahal 2 minggu yang lalu kita ada belajar tentang Ananias dan Safira, suami istri. Ini beda lagi ya anak-anak. Ini bukan Ananias yang membohongi Tuhan Yesus. Ini adalah Ananias, juga adalah Rasul Allah, Rasul yang memberitakan firman Tuhan. Nah, dia adalah orang yang baik. Nah, Yesus berbicara kepada Ananias, "Ananias, pergilah ke jalan lurus, ke rumah Bapak Judas. Di sana ada yang namanya Saulus. Dia sedang berdoa, dia sedang berpuasa. Sudah 3 hari 3 malam dia berdoa dan berpuasa. Aku sudah menunjukkan penampakan kepadanya bahwa engkau akan menyembuhkan dia." Lalu Ananias terkejut, "Tuhan, kenapa aku harus menyembuhkan dia? Dia kan orang jahat. Dia kan yang membunuh orang-orang yang percaya kepadamu. Kok harus disembuhkan dia? Kok harus diselamatkan dia?" Lalu Tuhan mengatakan, "Dia akan kupakai untuk memberitakan kabar baik ke seluruh bangsa Israel. Akan kupakai dia. Tetapi ketika dia kupakai, dia akan mengalami yang namanya penderitaan," kata Yesus. Akhirnya Ananias berangkat ke rumah siapa tadi anak-anak? Bapak Judas. Tok 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 tok. "Shalom, ini rumah Bapak Judas." "Ya." "Adakah yang namanya Saulus di rumah ini?" Lalu Bapak Judas mengatakan, "Ada," katanya. "Dia sudah 3 hari di sini. Dia tidak makan, tidak minum, dia hanya berdoa saja." Akhirnya dibawalah Ananias berjumpa dengan Saulus. Nah, lalu Ananias menumpangkan tangannya berdoa. Dia mengatakan, "Dalam nama Yesus, orang yang berjumpa dengan engkau di jalan ketika engkau datang ke Damsik, itulah yang menyembuhkan engkau, menyelamatkan engkau dalam nama Yesus." Akhirnya apa yang terjadi? Karena kuasa nama Yesus yang sungguh luar biasa, akhirnya Saulus bisa melihat kembali. Luar biasa ya anak-anak, bagaimana nama Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan Saulus. Nah, apa yang bisa kita ambil dari nats firman Tuhan ya pada minggu hari ini? Yang bisa kita ambil adalah bahwa pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ternyata yang pertama, Yesus mengasihi semua orang. Kalau dikatakan semua orang, baik orang jahat, baik orang baik, ya, Yesus mengasihi semua orang. Kenapa? Karena Yesus terus menunggu pertobatan orang jahat. Nah, itulah yang terjadi kepada Saulus
penjala manusia. Yesus mengasihi Saulus, walaupun dia tadinya menganiaya dia, tapi Yesus mengasihi Saulus. Itulah yang terjadi kepada kita. Jadi anak-anak ibu yang baik, ya, kalau ada teman-teman kita yang nakal, jangan kita terus menjauh. Jangan kita merasa, gak cocok itu temanku, dia nakal. Tapi firman Tuhan mengatakan pada minggu hari ini bahwa orang-orang nakal, anak-anak nakal, orang-orang jahat itu juga dikasihi Tuhan. Ya, jadi bahwa kita sudah menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan, murid Tuhan, bahwa kita juga harus berdoa buat mereka. Ketika engkau berdoa, sebut nama anak yang nakal tadi, sebut nama orang yang jahat tadi. Mungkin ada di lingkunganmu orang jahat, orang yang suka mencuri, ya, atau orang yang suka berbohong, anak-anak yang nakal. Mari bawa dalam doa. Seperti Ananias tadi mendoakan si Saulus. Mari kita bawa dalam doa kita, supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang kita lihat mereka jahat, yang kita lihat anak-anak itu nakal, mari kita berdoa supaya mereka juga mengalami pertobatan. Itu adalah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita, supaya kita peduli dengan mereka. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, ternyata di dalam Yesus, ya, orang yang jahat sekalipun bisa bertobat. Coba kita lihat ayatnya, ya. Di Yesaya 36 ayat 26b. Apa dikatakan di situ, ya? Inang baca aja dari sini. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kata Tuhan, dan akan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya. Ternyata orang yang sejahat apapun bisa Tuhan ubah. Amin. Ya. Jadi jangan terus antipati atau tidak mau berteman dengan orang-orang yang tidak baik. Ya, tapi kita harus bergumul dan peduli bagi mereka. Kita harus berdoa buat mereka. Kita harus kasihi mereka, karena Yesus juga mengasihi mereka. Kita juga harus mengasihi mereka. Amin, anak-anak. Iya. Nah, itulah firman Tuhan, ya, pada minggu hari ini. Semoga anak-anak boleh mendapat pelajaran, ya. Kenapa Saulus bertobat? Ya, karena selama ini dia menganiaya orang Kristen. Tapi ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia menjadi bertobat, ya. Dia tidak lagi menganiaya orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dia menjadi orang yang memberitakan siapa itu Yesus. Makanya Saulus nanti akan berubah namanya menjadi Paulus. Ya, itulah firman Tuhan di Kisah Para Rasul ini. Namanya Kisah Para Rasul berarti kisah para rasul. Salah satu adalah kisah si Saulus yang menjadi nanti namanya menjadi Paulus. Oke, kita tutup firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur firman-Mu sudah sampai kepada kami, yang mengingatkan kami lewat Kisah Para Rasul 9 ini, bahwa Engkau mengasihi orang-orang yang jahat sekalipun Tuhan, Engkau berkenan kepadanya, Engkau mengasihi mereka. Dan kami percaya apalagi kami orang-orang yang tekun Tuhan datang kepadamu. Betapa kasih-Mu luar biasa kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapak, ajarlah kami terus dalam hidup kami untuk mengasihi Tuhan, untuk taat dan setia kepada Tuhan, untuk peduli dengan orang-orang di sekeliling kami, terlebih orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Biarlah kami Tuhan peduli dengan mereka. Ajari kami dalam hidup kami untuk kami terus berdoa buat mereka Tuhan, sehingga semua orang diselamatkan Tuhan. Tidak ada yang ketinggalan Tuhan, tapi semua orang boleh masuk ke dalam surga yang Tuhan janjikan bagi kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu boleh menjadi pelita bagi anak-anak dan terang bagi jalan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, bagaimana anak-anak sekolah minggu semuanya dengar tadi firman yang disampaikan oleh Nek Baho? Dengarkan, nggak ada yang tidur kan di rumah? Ya, sekalipun kita beribadah
ada di rumah, tapi jangan sampai kita mengurangi keseriusan kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan itu adalah pelita untuk hidup kita, supaya kita punya pedoman untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari yang berkenan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, baiknya seperti kata NMPO tadi yang tentang Saulus bertobat, kita semua harus menjadi umat Kristen, anak Tuhan yang bersaksi akan Tuhan, akan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Jangan takut untuk menyatakan kepada teman-temannya bagaimana besarnya Tuhan kita, bagaimana mujizat yang terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Oke? Ya, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, Ibu mau ngajak kalian semua bernyanyi, nyanyi yang semangat. Jadi semuanya bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu Bangkit. Nanti jongkok, kita berdiri lagi. Oke? Harus semangat. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini kami masih boleh Tuhan menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah online yang kami lakukan. Walaupun kami di rumah Tuhan beribadah, tapi kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Tuhan melawat kami semua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Bapak yang baik, kami sudah beribadah Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dari kekal sampai kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan kita menerima berkat dari Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa Tuhan kita, penyertaan